saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 27 sampai 28 tentang siapa yang berbahagia. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan. Inspirasi Sabda hari ini berbicara tentang hidup yang bahagia. Ada seorang wanita yang datang kepada Yesus dan berkata, "Berbahagialah ibu yang sudah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Dalam hal ini, wanita tersebut melihat Maria ibu Yesus sebagai orang yang sukses karena anaknya Yesus kini menjadi orang yang terkenal di Israel pada waktu itu. Mungkin perempuan itu membandingkan dirinya dengan Maria ibu Yesus di dalam hatinya dan berkata, andai kata aku seperti Maria yang bisa punya anak sesukses Yesus, pasti aku dikagumi dan dipuji oleh banyak orang." Menurut wanita itu, Maria berbahagia karena dikagumi banyak orang. Tapi menurut Yesus, pujian dan sanjungan banyak orang itu hanya mendatangkan kesenangan, bukan kebahagiaan. Kebahagiaan bersifat sementara, hanya ada ketika pujian dan sanjungan itu ada. Ketika pujian dan sanjungan tidak ada lagi, maka kesenangan pun lenyap. Kita tahu bahwa nanti Yesus akan disalib dan dibunuh di depan mata ibunya. Apakah wanita itu akan mengatakan perkataan yang sama seperti yang dahulu dia katakan kepada Yesus? Tentu tidak. Dan Yesus mengetahui hal itu, maka Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan. Dalam menjalani kehidupan keluarga, tentu kita juga tidak sekedar ingin mencapai kesenangan yang sifatnya sementara. Yang kita inginkan adalah mencapai kebahagiaan yang sifatnya permanen. Berbeda dengan kesenangan, kebahagiaan tetap bisa bertahan baik dalam situasi senang maupun dalam situasi derita sekalipun, seperti yang dialami oleh Bunda Maria. Mari kita lihat perbedaan antara kesenangan dan kebahagiaan. Makanan yang lezat mendatangkan kesenangan ketika sedang dinikmati. Tetapi beberapa saat setelah itu, kesenangan itu akan hilang bila makanan lezat itu tidak ada lagi. Untuk mendapatkan kesenangan yang sama lagi, maka harus diulangi lagi memakan makanan yang lezat itu, bahkan mungkin dengan jumlah yang lebih banyak dan lebih sering. Sebenarnya, sejauh makanan itu dimakan sesuai porsi yang wajar, sehingga tidak berdampak merusak kesehatan, tentu itu baik adanya. Namun apabila kesenangan akan makanan lezat itu tidak lagi dikendalikan hingga mendatangkan penyakit, tentu merugikan. Untuk itulah dibutuhkan pengaturan dan pengendalian. Ketika orang mampu mengatur dan mengendalikan, maka orang akan mendapatkan kebahagiaan. Dalam berdiet, membatasi kebiasaan menikmati makanan lezat, mungkin orang merasa tidak senang. Tetapi karena diet itu dijalani dengan ikhlas dan sadar, maka orang akan merasa bahagia di tengah derita ketidaknyamanan akibat menjalani diet. Kebahagiaan tetap ada di dalam hati, walaupun kehilangan kesenangan karena harus menjalani diet tersebut. Itulah bedanya kebahagiaan dengan kesenangan. Begitu pula dengan seks, hobi, bahkan pekerjaan juga mendatangkan rasa senang. Dan sah-sah saja
bila dijalankan dalam batas wajar. Untuk memastikan bahwa semuanya itu dijalankan dalam batas yang wajar, diperlukan pengaturan dan pengendalian. Ketika semuanya diatur dan dikendali sesuai norma dan hukum yang berlaku, maka pengendalian itu mungkin mendatangkan rasa tak nyaman, rasa tak senang dalam sesaat, tetapi ujung-ujungnya yang dicapai adalah kebahagiaan yang permanen di dalam hati. Saudara dan saudariku, dalam inspirasi sabda hari ini, kita ingin memastikan bahwa sabda Tuhanlah yang menjadi sarana utama pengendali hidup kita. Sabda Tuhanlah yang membuat kita bahagia. Dan sabda Tuhan yang menjadi dasar dari semua norma dan hukum yang mengatur hidup manusia adalah sabda Tuhan tentang kasih. Untuk melakukan kasih, mungkin kita akan kehilangan kesenangan sesaat, tetapi pasti yang kita raih adalah kebahagiaan. Mari kita lihat bersama, apa jadinya bila kita melaksanakan firman Tuhan tentang kasih itu di dalam kehidupan kita. Salah satu unsur kasih itu adalah sabar. Saudara, untuk bersabar dibutuhkan pengorbanan, kehilangan kenyamanan, kehilangan kesenangan. Begitu pula kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran, dan seterusnya. Saudara-saudariku, untuk melakukan unsur-unsur kasih seperti itu, tentunya kita harus berkorban. Korban perasaan, korban harga diri, dan sebagainya. Kita akan kehilangan kenyamanan dan kehilangan kesenangan sesaat ketika melakukan unsur-unsur kasih tersebut. Namun yang pasti kita capai adalah kebahagiaan. Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, marilah kita berusaha meraih kebahagiaan, bukan sekedar merasakan kesenangan. Raihlah kebahagiaan dengan mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jadilah orang yang berbahagia. Jadilah keluarga-keluarga yang berbahagia. Keluarga yang mendengarkan firman Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tuhan memberkati.